Program pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan perencanaan, persiapan, serta investasi yang cermat terhadap waktu dan sumber daya manusia. Seiring dengan kebutuhan energi yang bersih dan ekonomis, memungkinkan PLTN menjadi salah satu alternatif pilihan yang menarik untuk dibangun di Indonesia. Untuk memulai program PLTN, harus didasarkan pada komitmen untuk menggunakan tenaga nuklir secara selamat, aman, dan damai. Komitmen besar ini tentu membutuhkan pembangunan infrastruktur nasional termasuk infrastruktur pengawasan. Bapeten sebagai badan pengawas yang mendapatkan tugas melaksanakan pengawasan pemanfaatan nuklir di Indonesia perlu menyiapkan strategi dan infrastruktur dalam pengawasan PLTN. Tentu saja dalam menyiapkan infrastruktur ini, Bapeten juga harus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Di belakang saya saat ini tengah berlangsung executive meeting terkait koordinasi dengan kementerian lembaga untuk pengawasan PLTN. Nah, saya sekarang bersama dengan perwakilan DEN, Bapak Agus Puji. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya, Pak, bisa diterangkan, Pak, apa itu NEPIO dan perannya tuh dalam pembangunan PLTN itu apa, Pak? Ya, jadi NEPIO itu adalah sebuah organisasi yang akan melakukan perencanaan pembangunan, terus kemudian melaksanakan konstruksi dan juga implementasi manajemen operasi dari PLTN nanti. Itu akan ditangani oleh NEPIO. Sedangkan NEPIO itu kan sebenarnya singkatan dalam bahasa Inggris, itu namanya adalah Nuclear Energy Program Implementing Organization. Jadi itu adalah sebuah organisasi yang direkomendasi oleh IAEA untuk membangun PLTN. Nah, di Indonesia memang akan dibentuk NEPIO dulu. Karena apa? Karena Indonesia ini kan negara kita ini kan negara yang multikultur, multi etnis, jadi terdiri dari berbagai macam pulau. Jadi skaternya itu sangat luas sehingga nanti ada yang pro dan kontra terus dan lain sebagainya itu. Jadi lebih baik untuk akan sempurna ya jika kita memiliki NEPIO dulu sebelum kita membangun PLTN. Gitu. Baik. Lalu persiapan apa nih, Pak, yang dibutuhkan dalam pembentukan NEPIO? Terus statusnya itu seperti apa? Ya, pertama-tama persiapan yang harus kita lakukan itu adalah membuat kajian akademis dulu. Seberapa jauh NEPIO itu perlu atau tidak? Dan Indonesia ini sebenarnya perlu apa enggak sih punya NEPIO? Ataukah kita hanya cukup begini-begini saja? Ya, itu kalau energi itu hanya cukup begini saja, ya maka tidak perlu NEPIO. Tapi kalau kita ingin agar kita bisa memenuhi Paris Agreement, terus kemudian kita bisa menurunkan gas rumah kaca, dan pada akhirnya kita menuju net zero emission tahun 2060 itu, maka kalau seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kalau misalkan kita tidak konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi itu kita abaikan, itu tidak perlu NEPIO, nggak ada masalah. Turunkan aja emisi, terus kemudian kurangi energi yang basisnya itu emisi tinggi seperti batu bara, ya itu nggak ada masalah. Tapi terus kemudian kita jualan sumber daya alam terus. Nah, kita kan ingin maju, ekonomi itu berkembang. Jadi kita sudah proyeksikan oleh Bappenas itu ekonomi itu bertumbuh 6%. Pada tahun sekitar 2045 itu kita sudah harus memiliki GDP sekitar 12.000. Nah, itu tidak sembarangan. Kalau kita 12.000 berarti kira-kira konsumsi listrik itu harus 3.000 kWh per kapita. Sekarang ini pada posisi 1.000, berarti harus ada 3 kali lipat pembangkit logikanya. Kalau sekarang 75 gigawatt, maka kita harus punya 2010 gigawatt. 2010 gigawatt itu tidak sembarangan. Ya, itu harus dibangkitkan oleh energi yang kuat, yang handal, yang tidak intermittent, yang bisa membangkitkan industri, terutama industri hulu. Jadi betapa pentingnya NEPIO ini dalam pembangunan energi kita, terutama kalau kita mau mengendorse PLTN itu memang sangat diperlukan. Terus tantangan kedepannya apa yang akan dihadapi oleh NEPIO? Nah, tantangan ke depan ini pertama kita memang banyak sekali ya. Nanti Perpres itu harus sudah jadi. Jadi sebenarnya kita ini berpacu dalam waktu. Ini kita kan ada presidensi G20 nanti bulan Oktober nanti. Nah, bersamaan dengan itu kita berharap ya agar presiden itu mendeklarasikan NEPIO ini. Karena NEPIO ini adalah suatu yang direkomendasi IAEA, di mana ada 19 rekomendasi IAEA, 16 sudah dipenuhi, 3 yang belum. 3 itu, satu diantaranya adalah membentuk organisasi NEPIO ini. Yang lain adalah yang dinamakan sebagai stakeholder involvement, keterlibatan pemangku kepentingan. Terus kemudian satu lagi adalah national position. Nah, national position ini nanti kita berharap agar
kalau NEPIO jadi, Presiden mendeklarasi untuk membangun PLTN, maka lengkaplah sudah 3 ini nanti akan dipenuhi, sehingga kita bisa membangun PLTN. Dan masalahnya kan begini, sebenarnya kita ini kan tidak militan terhadap apakah harus nuklir atau tidak. Tapi kalau kita melihat bauran energi, maka energi kita itu hanya ada 3 yang emisinya rendah, yang stabil, yang bisa membangkitkan industri. Itu 1 adalah geothermal, 2 adalah PLTA, dan yang 3 terakhir ini adalah PLTN. Geothermal dan PLTA ini sangat terbatas. Geothermal kita lihat sendiri, kalau nggak ada gunung api nggak bakalan tumbuh ini geothermal ini. Terus kemudian PLTA ini tergantung sungai. Sementara sungai sekarang sudah pendangkalan dan capture dari air yang di pegunungan itu sudah mulai menurun karena adanya rumah-rumah dan lain sebagainya di sana, sehingga sudah nggak bisa lagi diandalkan untuk PLTA. PLT geothermal juga sangat minim. Nah, kalau dihitung-hitung dengan EBT segala macam, itu pada tahun 2050 itu hanya akan terpenuhi sekitar 500 terawatt hours. Padahal kita perlu, kalau tumbuh ekonomi 6% ini harus ada 2000 terawatt hours. 1500 kurang ini. Dari mana kita buat? Nah, salah satu diantaranya kita mencoba pendekatannya itu dengan PLTN. Nah, itu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Untuk melakukan pengawasan PLTN, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi ke depannya, mulai dari ketersediaan regulasi yang mampu terap, kurangnya kompetensi SDM dalam melakukan pengawasan, hingga belum tersedianya infrastruktur kesiapan pengawasan. Berbicara mengenai PLTN, tentu ada pro dan kontra nih. Nah, kita akan mengulas lebih lanjut bersama dengan pakar teknis di bidang nuklir, Bapak Jarod Wisnubroto. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak caranya mengurangi stigma negatif masyarakat terkait nuklir maupun PLTN? Ya, pertama kita harus terbuka dan jujur. Artinya kalau kita bercerita tentang nuklir atau PLTN, itu ceritakanlah sisi positif dan negatif secara berimbang. Itu bentuk bahwa kita memang menceritakan sesuatu yang akhirnya rakyat akan percaya. 1. Kedua, kita promosikan beberapa teknologi yang bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat. Itu otomatis bisa masyarakat merasakan, oh ternyata nuklir juga ada manfaat, entah itu untuk pertanian, untuk kesehatan, dan lain sebagainya. 2 hal itu menjadi penting. Ketiga adalah kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk berdialog. Ini loh nuklir, nah nanti kelak beliau-beliau ini akan bisa menyampaikan ke masyarakat yang lebih luas. Ya, tentu saja yang terakhir adalah melalui media massa, kita memviralkan sesuatu di media sosial dan lain sebagainya, itu juga sesuatu yang penting. Jadi 4 ini. Ya. Terus menurut Bapak, keuntungan apa yang akan Indonesia dapatkan apabila nanti PLTN jadi dibuat di Indonesia nih Pak? Ya, kita belajar dari situasi saat inilah. Ya, misalnya ada suatu krisis energi di Eropa ketika ada konflik antara Rusia dan Ukraina. Ternyata negara yang punya PLTN dan cukup PLTN seperti Perancis yang PLTN 70%, itu ternyata dia bisa tetap nyaman. Lain dengan halnya negara-negara yang bergantung suplai misalnya gas dari negara lain. Nah, kalau Indonesia seperti itu, ada PLTN, ada energi terbarukan yang kita bisa menganeka-ragamkan energi tersebut, maka ketahanan energi kita bagus. Kalau terjadi sesuatu, kita tetap survive dan tetap berjalan dengan lancar. Itu kelebihan dari nuklir. Nah, berbicara mengenai PLTN, seringkali banyak muncul pertanyaan nih Pak. Indonesia mampu nggak sih? Indonesia bisa nggak sih membangun dan mengawasi nuklir? Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Saya kira kalau kita itu satu, mampukah kita membangun? Yang jelas kita punya pengalaman membangun reaktor riset di Bandung, Jogja, dan Serpong. Kita bisa mengoperasikan. Dari sisi pengawasan juga sudah diawasi dan alhamdulillah berkat pengawasan maupun pekerja di reaktor-reaktor tersebut aman dan lancar. Artinya apa? Itu modal awal bahwasanya kalau kita punya PLTN, skalanya memang lebih besar. SDM kita mampu baik mengoperasikan, bahkan membangun dan juga mengawasi. Itu kira-kira. Nah, mantan jadi eksekutif meeting ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada kementerian lembaga untuk pengawasan PLTN Indonesia dan juga menjadi forum awal untuk memastikan bahwa pemerintah siap
menyelenggarakan pengawasan PLTN di Indonesia. Dan perlu diketahui juga bahwa Bapeten sendiri sebagai badan pengawas siap untuk melaksanakan pengawasan tersebut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Iren beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.